Silakan nomor 3. Oke, jadi kita mau tanya jawab singkat dulu Bang Edis, boleh? Nanti pertanyaan intinya nanti saya kasih di belakang. Tapi dibaca boleh? dulu Bang. Dibaca dulu nomor 3. Oke, nomor 3, Tritunggal, hipostasis dibuang ke tong sampah. Oke, Itu silakan ya? Bang. Silakan Bang. Oke. Jadi begini Bang Edis, saya mau nanya sebenarnya kan. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Begitu ya Bang Edis ya? Sebentar Bang, sebelum saya jawab itu Bang, adakah saya bantah itu Bang? Adakah Iya. saya katakan itu dibuang ke tong sampah Bang? Enggak. Saya sebenarnya fokusnya bukan itu. Ini adalah fokusnya dasar iman kekristenan aja gitu Bang Edis. Begini Bang. Coba Abang tunjuk dulu sama saya tulisan Tritunggal di dalam Alkitab, coba. Iya, tulisan di dalam Alkitab memang tidak ada, betul, tidak ada. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga, Bang Oke, Edis. tidak ada dalam Alkitab. Di mana keberadaannya, Bang? Iya, keberadaannya di dogma gereja sih, doktrin gereja. Dogma. Oke. Dogma. Coba saya tanya dulu, Bang. Hipostasis coba tunjukkan, Bang, di dalam Alkitab, Bang. Hipostasis, union. Juga memang saya tidak temukan itu, Bang Edis. Di mana, Bang, itu? Ya sama di dogma gereja juga. Dogma. Oke. Sekarang langsung aja, Bang. Langsung aja. Oke. Ini pertanyaan yang sama yang saya utarakan kepada Elia Miron dan teman-teman lainnya yang memaksa saya harus memberitakan Tritunggal. Begini Bang, kalau ada seseorang bernama Muhammad ataupun seorang yang sudah tua lah, sudah lanjut usia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengasihi Tuhan Yesus dan berusaha sekuat tenaganya untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ya. Dan dia nggak mau tahu itu Tritunggal, hipostasis, union, itu dia nggak mau tahu itu. Dogma-dogma yang Anda bilang tadi itu, yang Anda jejali itu tadi itu, dia nggak mau tahu itu. Dia buang itu ke tong sampah, dibuang sama dia, tong sampah itu semua. Pertanyaan saya, apakah dia akan tetap diselamatkan? Iya, dasar iman kekristenannya sebenarnya Bang Edis kan kita harus mengakui bahwa Sebentar, Yesus Bang. itu adalah Apakah Tuhan. dia akan diselamatkan? Ya, percaya kepada Yesus itu syarat mutlak Bang Edis. Terus apalagi gunanya Tritunggal kalau sudah diselamatkan? Apa gunanya Tritunggal? Apa gunanya hipostasis, union, hakikat pribadi, dua pulpen, hakikat setara, fungsi pribadi? Coba apa gunanya itu kalau dia sudah diselamatkan? Itu sebenarnya hanya menyederhanakan saja begitu Bang Edis ya. Bukan menyederhanakan Bang, malah bikin mumet. Mau tonton bagaimana Bom-Bom menjelaskan Tritunggal? Ya, kalau sama-sama Kristen kita sudah paham lah sepertinya ya, begitu ya. Artinya begini dia Bang Edis. Dasar iman kekristenan itu kan kita mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bukan itu Bang, bukan itu yang kita bahas Bang. Yang kita bahas adalah Tritunggal. Tadi Anda sudah bilang tidak ada dalam Alkitab, betul? Ya, Oke, hipostasis, union. ya, itu tidak saya Oke, temukan. di mana Bang? Di mana Bang? Satu hakikat, tiga pribadi. Ya, itu kan di pengakuan iman kan begitu dia Bang. Coba ditunjukkan kepada saya pengakuan iman aku percaya satu hakikat, tiga pribadi. Coba di mana? Saya setiap minggu Bang mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yang kami ucapkan itu adalah aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Betul. Yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Di mana di situ aku percaya kepada satu pribadi, tiga hakikat, di mana? Itu dia Bang. Makanya saya bilang kan dasar iman kekristenan itu kan percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu ya Bang Edis ya? Bukan itu yang kita bahas Bang. Aduh. Yang kita bahas ini loh, Abang milih nomor berapa sih? Pertanyaan saya itu cuma satu sebenarnya Bang Edis. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, bukan itu yang kita bahas Bang. Kok malah membahas bukan itu yang kita bahas, itu adalah dogma.
memang saya juga sebenarnya tidak menemukan. Memang itu betul dok Mas Ya Reza. sudah. Kalau tidak ada berarti dibuang ke tong sampah. Menurut Anda dia diselamatkan atau tidak? Iya. Ya sudah, terus buat apa? Esensinya bahwa Kalau gini, kalaupun Anda ingin menggunakan metode itu, silahkan Bang, silahkan. Misalnya Anda ingin buka komal, ingin berapologet dengan berdebat dengan orang-orang Islam, Anda mau pakai Tritunggal itu, Anda coba. Kalau gini Bang, Anda itu kan belum pernah terjun ke lapangan. Oke. Betul. Saya terjun di lapangan Bang. Saya bertempur langsung di lapangan itu. Ibarat kata kalau perang, saya itu prajuritnya itu di bagian depan itu saya. Itu bagian begini. Kalau di film-film perang itu kan, bagian itu Bang. Ya, Nah, ya. coba Anda pakai Tritunggal, coba Anda terjun ke dunia debat pakai itu, Nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan Anda, begitu. Ya, ketika kita memberitakan Injil, kita memberitakan bahwa ya terima Yesus adalah satu-satunya jalan untuk ke rumah Bapa. Itu yang saya beritakan, itu yang saya beritakan Bang, bukan itu yang lagi kita bahas. Saya itu mengerjakan yang kayak begitu. Tetapi ada orang-orang lain yang mengatakan enggak, harus pakai istilah Tritunggal. Harus pakai istilah Tritunggal, harus pakai hipostasis union, harus pakai 3 hakikat, 1 hakikat 3 pribadi. Harus ada 3 kepribadiannya coba. Ini Bang, hasilnya kayak begini. Biar Anda lihat, saya balikan dulu kamera saya. Oke, baik. Nih, saya lihat contoh-contohnya orang yang membuat seperti itu nih. Nih, saya kasih contoh. Saya kasih contoh kepada Anda. Inilah contohnya. Tapi Abang coba bisukan dulu Bang ya. Biar nanti nggak seperti ini Bang. Nih. Saya balikin dulu kamera saya. Bentuknya beda. Kalau ini apa, Pak? Ini contohnya. Dia fungsinya pulpen. Allah. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Bukan. Contoh pulpen, hakikatnya pulpen untuk menulis. Hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Belum paham lagi? Yang ini bukan ini. Nggak bisa berpisah. Dia saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Kalau ini kan kerjanya lain. Ini kan untuk menulis. Oh, ini untuk ini. Belum paham lagi? Yang ini bukan ini. Nggak bisa berpisah. Tritunggalnya bom Tritunggalnya pulpen. Pernah lihat nggak videonya bom Tritunggal itu 3 pulpen? Pernah dengar? Pernah lihat? Ini contohnya. Dia fungsinya pulpen. Allah. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, pulpen. Ingat pulpen ya. Kalau iki apa iki? Pulpen juga. Ya pulpen juga Pak. Cuma beda warna. Pulpen ya. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Kalau ini apa Pak? Sama Pak. Pulpen ya. Pulpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama pulpen. Contoh Allah. Ya, kita kasih contoh ya. Pulpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Oh, dia itu sama Pak. Satu. Sama. Tapi pribadinya beda kan? Beda satu. Tapi fungsinya sama. Fungsinya sama Pak. Fungsinya menulis juga. Untuk menulis. Ini bolpen. Temen tutulan dulu. Ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia 3 pribadi ini contohnya. Dia fungsinya bolpen. Allah. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Bukan. Contoh bolpen, hakikatnya
Hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Coba Anda ngerti nggak? Ini pulpen, hakikatnya Allah. Menulis hakikatnya pulpen. Pulpen apa sih yang dia ngomong itu apa? Yang ada orang Islam tuh mumet, yang ada mumet. Lanjutin lagi. Allah itu Maha Kuasa. Hakikatnya bolpen untuk menulis. Sama ya. Allah itu Maha Kuasa, hakikatnya bolpen untuk menulis. Apa itu tuh apa? Nggak ada yang ngerti tuh. Hakikatnya Allah untuk menulis, bolpen Maha Kuasa. Apa sih yang dia ngomong tuh apa? Coba. Iya. Tapi Allah itu, Allah 3 pribadi. Ada firman, ada roh Allah. Nah, sama dengan ini. Dia fungsinya berbeda, 3 pribadi. Tapi hakikatnya satu. Belum paham lagi? Belum paham lagi? Nggak ada yang paham. Belum paham. Iya nggak paham loh. Kamu ngomong apa juga orang nggak ngerti kok. Nah itu yang saya maksud itu bang. Anda promosiin sama saya sebuah dogma. Anda sendiri nggak bisa jelasin. Anda sendiri pening jelasinnya. Terus ngapain? Bilang aja yang dibilang dalam Alkitab itu. Yang dibilang dalam Alkitab itu aja bilang. Bapa di sorga mengasihi umat manusia. Oleh karena besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu. Jelas? Apalagi yang mau dipertanyakan di situ? Oh iya, Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya kita bisa percaya. Nah, paling nanti pertanyaan dari orang Islam, memang dia punya anak? Dia tidak beranak loh, masa dia punya anak? Nah, itu nanti. Anak di situ bukan berarti Bapa di sorga itu kawin, ya kan? Ya, terus punya Allah. Istri, begitu. Kan bukan seperti itu. Anak Allah itu berarti kan yang berasal dari Allah, begitu ya? Ya, betul. Anaknya yang berasal daripada dia. Oke. Terus habis itu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Betul. Supaya apa? Supaya roh tersebut menginsapkan orang, supaya roh tersebut berkuasa atas seseorang. Ya, betul. Simple, orang nggak pusing. Oh, ya udah jelas. Kalaupun ada orang yang nggak jelas, penjelasan kita tidak terlalu rumit, tidak terlalu berat. Loh, kalau ini hakikatnya pulpen hakikatnya Allah. Hakikatnya menulis pribadinya 3. Apa sih bom kayak begini nih? Pada Gitu dasarnya pengetahuan akan Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus itu setara atau tidak setara itu kan sebenarnya bukan esensinya kan. Esensinya bahwa kita Bukan percaya. itu esensinya. Esensinya adalah esensi kekristenan adalah membentuk pribadi-pribadi, membentuk manusia-manusia yang seturut dan segambar dengan Tuhan Yesus. Ya, saya setuju itu, Bang. Bagaimanakah manusia itu harus hidup? Lihat Yesus. Betul. Jangan lihat itu, nabi yang itu. Ya, Kan seperti itu. Satu pertanyaan saya begini. Jadi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengaku dosa kita, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita di surga, begitu kan? Ya, simple kan? Begitu. Kenapa harus ada dogma-dogmaan? Ya oke lah, kalau Anda mau itu ya terserah Anda. Saya pun nggak nyala-nyalain loh. Ya, Pada pertanyaan- waktu itu kan konteks saya mengatakan jika ada seseorang membuang dogma, ada kata dogma loh di situ. Makanya lihat videonya utuh lah. Oke, Bang Edis, pertanyaan terakhir saya begini, Bang Edis. Jangan. Ketika misalkan ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, aku berdosa, ampunilah aku akan segala dosaku. Menurut Bang Edis itu sesat apa tidak? Tidak. Oh iya, berarti sepaham kita, Bang Edis. Nggak ada yang salah di situ. Semua yang Bang Edis utarakan saya sepakat kok. Cuma itu aja tadi yang mengganjal. Yang sesat itu kalau misalnya kita nanti dibahas lagi, nanti marah lagi nanti. Yang sesat itu misalnya kita berdoa kepada patungnya Yesus, ya kan? Itu nggak boleh. Begitu. Ya, sepakat saya. Yang berdoa kita cium-cium patung yang katanya patung, nggak ada. Yesus nggak pernah bilang buatlah patungku, nggak ada. Itu adalah
bisnis tukang patung yang masuk ke gereja. Dikasihlah patung entah siapa lah, bayi terus sampai sekarang Yesus masih bayi itu. Dibikin patungnya terus dipegang dengan jangan sampai jatuh, ini harus kita hormati. Jadi kemuliaan Tuhan sudah berpindah kepada patung. Itu yang nggak boleh seperti itu. Iya, Dan kekristenan begini. Dalam perjalanan kekristenan itu tidak mulus loh. Orang Israel juga dalam perjalanannya itu nggak mulus. Mereka itu jatuh, terkontaminasi, betul nggak? Ketika Tuhan melalui Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu kan nggak mulus jalannya, terkontaminasi oleh ajaran-ajaran pagan yang masuk ke dalam kan? Betul. Ya kan? Makanya mereka sudah dibilang, jangan engkau membuat gambar apapun, jangan membuat ini untuk disembah. Tapi gara-gara dia lihat orang Kanaan, dia lihat tetangganya, dibikin-bikin kok itu, nggak apa-apa lah, bikin-bikin lah, ditiru-tiru, ya kan? Nah, makanya para nabi Elia dan nabi-nabi datang ingin memurnikan ajaran Tuhan, ajaran Bapa di surga itu dimurnikan, jangan tercampur oleh ajaran pagan, betul? Iya, betul. Begitu juga kekristenan. Kekristenan ketika baru muncul pertama kali, ketika diajarkan Tuhan Yesus dan murid-murid, nggak ada itu. Penyembahan kepada patung-patung itu nggak ada. Itu adalah kontaminasi. Terkontaminasi oleh ajaran-ajaran pagan, terutama ajaran pagan Roma. Karena orang-orang Roma itu memang mereka adalah pemahat. Orang-orang Roma itu seninya tinggi. Mereka itu hobi membuat patung begini. Kalau membuat patung saja oke. Tetapi kalau dibuat patung, lalu disembah, lalu Anda sujud kepadanya, ini yang nggak boleh. Makanya kita harus tetap menjaga ajaran firman Tuhan itu murni. Begitu. Ya, sepakat. Jangan tercemar oleh ajaran-ajaran pagan seperti itu. Iya, Bang Edis. Jadi inti dari statement saya itu di firman Tuhan itu di Matius 28 ayat 18, Bang Edis. Bang Edis sepakat ya bahwa semua yang ada dalam Alkitab tentu saja, Bang. Tentu saja. Walaupun nanti kalau saya bicara detail lagi nanti ini digoreng lagi. Begini, Bang. Alkitab kita ini, Bang, itu kan diterjemahkan begitu. Betul. Alkitab kita tuh disalin. Pada waktu proses penyalinan itu, Bang, itu terjadi juga, Bang, masalah. Nah, ini lebih dalam lagi bahasan kita. Tapi saya nggak usah ke situ dulu, begitu, Bang. Makanya, Bang, kita harus merujuk kepada apa yang betul-betul ditulis pada masa itu. Karena waktu terjadi proses penyalinan, Bang, itu terjadi juga, Bang, suatu masalah, begitu. Tapi itu besok-besok kita bahas. Ya, Bang Edis, satu lagi konfirmasi menyatakan bahwa Bapa di surga, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi di dalam satu. Bang Edis sepakat ya? Saya setuju bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Saya tidak suka menggunakan 3 pribadi, enggak. Saya lebih suka menggunakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Apa yang tertulis letterlock begitu, itu yang saya katakan. Nggak usah ditambah-tambahin, begitu. Bagaimana kita memahaminya? Kita punya pandangan yang berbeda-beda, seperti itu. Dan jangan saling memaksakan satu sama lain. Karena hal-hal yang kosmik, tentu saja kita tidak mengerti persis gambarannya. Dan itu sebenarnya bukan urusan kita. Siap, Bang Edis. Urusan kita adalah kita mencari jiwa baru, membuat seseorang itu menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dia mirip dengan Yesus. Supaya kita mirip dengan Yesus, Bang. Kita jangan mirip dengan Adolf Hitler. Kita jangan mirip dengan siapalah, begitu ya. Kita harus mirip dengan Yesus, Bang. Jadi orang kalau lihat orang Kristen, dia lihat Yesus, begitu. Betul. Jadi itu Bang, kita mati-matian loh kita begitu, Bang. Ya, mati-matian kita membuat supaya ketika kau lihat saya, kau lihat Yesus. Begitu, ada Yesus di diri saya, begitu. Seperti itu, Bang. Makanya kita orang Kristen jangan sampai membuat nama Yesus itu menjadi busuk. Seperti itu. Iya, betul. Seperti itu, Bang ya. Iya, Bang Edis, itu aja sih. Kita teruskan dulu, Bang ya. Pada yang lain ya. Oke, saya turunkan. Oke, baiklah ya, sudah ada yang memanggil-manggil. Baik, teman-teman.